Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas yang Tuhan takdirkan untukmu. Ini ada 3 pilihan kartu. Ini pel 1, ini pel 2, ini pel 3. Fokus ya, pakai intuisi kalian. Mana yang paling menarik perhatian teman-teman? Silahkan pilih. Yang Tuhan takdirkan untukmu ya, seperti itu. Udah ya. Dan sebelumnya saya menawarkan produk saya. Ini madu karomah, teman-teman. Ini saya khususkan untuk ruqyah, membersihkan aura negatif, membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis, untuk kelancaran pekerjaan atau rezeki. Ini harganya 90.000 dan ini isinya 350 gram. Ini madu ya teman-teman, bukan minyak oles. Saya selalu ditanya apa itu minyak oles, bukan, itu madu ya. Dan ini minyak wangi aura, ini isinya 50 ml. Ini harganya 130.000. Buat laki-laki dan perempuan, kita sesuaikan wanginya nanti ya. Dan ini isinya 30 ml, teman-teman. Ini harganya 85.000 ya. Ini saya khususkan untuk asihan biar disenangi oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan, rezeki, dan bisa buat usaha dagang seperti itu. Dan ini gelang energi, ini manfaatnya untuk kelancaran pekerjaan, rezeki ya, disenangi oleh banyak orang, membersihkan aura negatif. Ini harganya 200.000 ya teman-teman. Ini bisa dikirim ke luar negeri. Itu aja. Ini yang memilih pel 1, pel 2, pel 3 ya. Yang Tuhan takdirkan untukmu. Kita pilih pel 1 dulu. Dibuka dulu pel 1-nya ya. Yang memilih ini energi general teman-teman, energi banyak orang, mungkin tidak akan resonate untuk semua orang ya, jadi sesuaikan saja. Yang Tuhan takdirkan untukmu. Mungkin ya beberapa dari kalian yang memilih pel 1 ini dulu atau mungkin saat ini masih mengalami, pernah merasakan kegagalan hidup. Ini bisa berhubungan dengan pekerjaan, usaha, atau bahkan pernah kalian merasakan kenyamanan hidup ya, pernah merasakan kenyamanan hidup, entah sukses dalam usaha, entah sukses dalam pekerjaan, atau mungkin memang kalian terlahir dari orang yang memang berkecukupan, tetapi ada saatnya kalian mendapatkan kebangkrutan, kesedihan. Dan itu bisa karena kecerobohan kalian sendiri, mungkin karena kalian tuh merasa punya banyak uang, punya kekuasaan, atau hal apapun itu, banyak hura-hura atau hal apapun itu, sehingga pada akhirnya kena batunya, kalian bangkrut, atau kalian mungkin ada yang terperosok ke hal-hal yang kurang baik. Atau bisa juga teman-teman ini mendapatkan kebangkrutan karena kezaliman dilakukan oleh orang lain, entah magic, entah apapun itu, tapi pernah merasakan hal seperti itu. Dan saat itu kalian tuh merasakan kesedihan yang luar biasa, karena mungkin semua orang yang dekat denganmu menjauh. Tidak ada yang mau kenal kalian lagi. Tidak ada yang mau dekat sama kalian lagi. Ini bisa keluarga, teman kerja, rekan kerja, bahkan teman bermain, seperti itu ya, sahabat. Tetapi disitulah kalian mulai merubah arah cara pikirmu, cara pandangmu ya. Kalian menjadi orang yang lebih dewasa, lebih ulet, lebih mawas diri, dan lebih bisa mengendalikan emosi dan amarah kalian. Bahkan kalian bisa istilahnya mengendalikan apa yang kalian inginkan. Mungkin beberapa dari kalian masih ingin merasakan hal yang pernah kalian alami, tetapi ya kalian udah bisa melihat bahwa hal seperti itu ternyata tidak membawa kebaikan buat teman-teman, bahkan membawa kehancuran. Nah,
udah pelan tapi pasti bisa merubah arah kehidupanmu menjadi orang yang lebih baik lagi ya, lebih istilahnya ulet dalam bekerja dan lebih bijaksana dalam hal keuangan. Yang paling penting yang membuat kalian itu sepertinya mulai bisa memilah dan memilih mana orang yang tepat untuk dijadikan teman ataupun rekan kerja. Seperti itu teman-teman. Dan ini mungkin terjadi sekitar 12 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, atau mungkin 1 tahun yang lalu kurang lebih ya, seperti itu. Nah, di sini seperti pembelajaran hidup yang luar biasa bagi teman-teman yang istilahnya selama ini mungkin udah merasakan pahit getirnya kehidupan. Banyak kalian yang akan menjadi seseorang yang sangat berarti dalam hidupmu, entah dalam hidupmu, untuk keluargamu, bahkan untuk orang banyak. Karena di sini walaupun ini satu pel ya, ini pel satu, ini ada dua versi yang saya lihat teman-teman. Versi pertama, kalian ditakdirkan menjadi seorang ayah atau seorang ibu yang sangat baik, yang bisa mengayomi anak-anak kalian. Dan memang di situ banyak perjuangannya ya, karena mungkin anak-anak kalian juga bukan anak-anak yang mudah untuk dididik atau diarahkan. Tetapi di sini kalian itu seperti menjadi orang tua yang bisa mengayomi anak-anak, bisa mengayomi keluarga, bahkan ya seperti itu, bisa jadi penengah ketika ada pertengkaran atau perselisihan. Dan mungkin kalian ini bisa istilahnya memberikan banyak wejangan atau arahan kepada orang-orang yang memang membutuhkan, walaupun bukan saudara ya. Jadi seperti dituakan atau seperti dihargai, atau pendapat kalian ini sepertinya seperti didengarkan. Nah, tetapi nanti sekitar usia 45 tahun kehidupan kalian ini semakin membaik, semakin sukses rezekinya, semakin bagus ya. Dan kalian ini ada yang sukses di bidang pertanian, ada yang sukses di bidang usaha. Tetapi di sini memang kalian ditakdirkan untuk istilahnya membenahi keluarga, bahkan di sekeliling kalian. Mungkin ada yang akan menjadi kepala desa mungkin, atau orang-orang yang memang ditunjuk dalam organisasi tertentu untuk lingkungan kalian. Seperti itu teman-teman. Jadi intinya kalian ditakdirkan untuk menjadi orang tua, atau seperti memberikan pencerahan buat orang-orang di sekeliling kalian ya, seperti itu. Dan mungkin kehidupan kalian ini akan semakin membaik ketika kalian udah mulai agak sepuh, sekitar 40, 45, mungkin seperti itu ya teman-teman intinya. Tapi kalian kalau kuat dalam menjalani kehidupan ini dengan sabar, kalian akan mendapatkan kebahagiaan secara lahir dan batin. Nah, ini untuk versi yang kedua teman-teman. Mungkin ketika kalian udah bisa melewati semua ujian, semua rintangan, semua hal-hal yang sangat mengecewakan dalam hidupmu, bahkan sangat membuat kalian itu trauma ya. Ini sepertinya banyak juga di PL2 ini yang memang yang versi 2 ya, bukan PL2, yang versi 2 ini yang memang istilahnya mendapatkan kegagalan secara rumah tangga, tetapi kalian akan sukses secara karir. Entah karir kalian di bidang kesenian, entah di bidang usaha, entah di bidang perkantoran. Saya lebih melihatnya di bidang perkantoran ya, atau mungkin seorang apapun ya pekerjaanmu akan sukses. Bahkan ini suksesnya dari muda, bisa dari usia 30 sampai, atau dari mulai 30 atau 35 ya udah mulai sukses. Bahkan sampai kalau kalian bisa memanage keuangan itu bisa sampai tua ya, seperti itu. Walaupun mungkin 50 itu ada penurunan, tetapi kalau kalian bisa memanage keuangan dengan sangat baik, kalian tetap akan menjadi orang yang berkecukupan. Tapi kalau kalian salah kaprah dalam pergaulan, atau bahkan tidak bisa bergaul dengan baik ya, misalnya dengan orang-orang yang toksik, kalian tidak belajar dari pengalaman kalian di masa yang lalu, kalian akan mengalami kebangkrutan di usia 45 tahun. Itu teman-teman. Atau mungkin kalian ini akan merasa akan sakit parah dan akan menguras rezeki kalian kalau kalian salah pergaulan, dan itu membuahkan salah pola hidup juga. Seperti itu teman-teman. Tapi kalau kalian bisa memanage semuanya dengan hidup sehat, dengan pergaulan yang sehat ya, dengan keuangan yang memang semakin bijaksana dalam memakai keuangan, akan makmur sampai tua, bahkan sampai mewariskan kepada anak-anak. Seperti itu teman-teman. Itu aja, tapi memang kesedihannya luar biasa.
bahkan banyak yang gagal setelah rumah tangga di versi kedua ini ya, seperti itu. Mungkin ada yang menikahnya sampai 1, 2, atau 3 kali, bahkan ada yang 4 kali gitu ya. Kita ngebahas yang PL 2 ya. PL 2 yang Tuhan takdirkan untukmu, ini energi general teman-teman, dan ini tidak berbatas waktu ya, kapanpun teman-teman melihat video ini berlaku begitu ya, karena ini mengupas takdir hidup yang memang Tuhan istilahnya takdirkan untukmu, seperti itu, yang memang Tuhan izinkan untuk saya lihat, seperti itu, walaupun mungkin pasti nggak semua dong ya gitu. Yang Tuhan takdirkan untukmu, untuk yang memilih PL 2, sepertinya banyak dari kalian yang akan merasakan kebahagiaan, ketenangan hidup, kedamaian setelah kalian pergi dari kehidupan yang toksik atau orang-orang yang toksik, atau bahkan jauh dari keluargamu, jauh dari daerahmu ya, bisa juga jauh dari desa kalian, atau jauh dari keluarga kalian sendiri, atau bahkan pergi ke luar kota atau ke luar negeri. Karena sepertinya ketika kalian dekat dengan orang-orang terdekat, entah keluarga, entah bahkan di tempat kalian tinggal ya, mungkin di kampung halaman kalian atau di lingkungan keluarga, seperti itu, kalian tuh justru mendapatkan banyak sekali cobaan. Jadi intinya kalian ini banyak dicoba oleh Tuhan itu dari keluarga sendiri, dari lingkungan tempat kalian lahir ya, bahkan dari kampung halaman kalian sendiri. Karena mungkin Tuhan itu ingin melihat kalian ini menjadi orang yang lebih seimbang, yang kuat, yang punya mental yang seperti baja ya, tahan banting, dan juga mengolah kesabaran, seperti itu. Jadi intinya mungkin yang memilih PL 2 ini dari kecil banyak sekali tersakiti, banyak sekali terjolimi, banyak sekali diperlakukan tidak baik oleh orang-orang di sekeliling kalian, bahkan di daerah kalian, di desa kalian sendiri, oleh keluarga kalian sendiri. Itu cobaannya, bahkan sampai usia kalian 27 tahun itu masih terjadi. Walaupun kalian mungkin pergi ke luar kota, keluar daerah, ketika kembali lagi ke situ, ke desa kalian, di lingkungan di keluarga, masih aja terjadi, walaupun mungkin energinya udah sedikit ya, karena kalian udah dewasa, udah berproses ya. Orang-orang juga udah nggak semena-mena lagi sama kalian. Nah di sini kalian tuh justru pembelajaran hidup itu membuat kalian ini semakin seimbang, semakin tenang hidupnya, semakin bahagia, semakin damai, semakin menjadi orang yang kreatif dan pekerja keras. Kalian menjadi orang yang memang sangat mandiri, sangat pokoknya sangat cerdas, sangat mandiri, sangat pola pikirnya sangat luas. Kalian punya wawasan yang luas, dan walaupun ini memang kalian dapatkan bisa dari sekolah, bisa juga memang dari otodidak, karena pergaulan, karena belajar dari kehidupan, dan kalian ambil hikmahnya, mungkin seperti itu ya teman-teman. Dan naik turunnya kehidupan membuat kalian ini menjadi orang yang mandiri, orang yang dewasa, orang yang tidak mudah menyerah. Nah pada akhirnya ketika kalian usia 37 atau 40 tahun, itu kalian ini seperti sinarnya mulai berkibar-kibar mulai bersinar banget. Jadi orang tuh melihat, orang yang dulu mungkin melihat kalian ini bukan siapa-siapa, meremehkan kalian, bahkan ada yang memfitnah kalian, mereka tidak nyangka kalian itu akan jadi orang yang bersinar. Mungkin kalian ini akan jadi orang yang sukses secara kehidupan, entah karena pekerjaan yang sukses, entah karena usaha yang sukses, entah kalian punya skill tertentu yang akan meningkatkan proses hidupmu menjadi orang yang dikenal oleh orang banyak. Bisa teman-teman. Atau mungkin kalian ini menjadi orang yang sangat bermanfaat buat orang banyak, menghealing orang, yang memberikan istilah pencerahan, arahan yang baik, atau mungkin ahli di bidang tertentu ya, yang bisa membantu banyak orang. Bisa seperti itu. Dan ini membuahkan penghormatan. Kalian dihormati banyak orang, berbagai lapisan,
Maksudnya itu ada yang tingkatannya mungkin ya orang biasa, orang berpangkat, atau ya itulah teman-teman. Jadi banyak orang yang mengenal kalian karena memang kemampuanmu dan kalian bisa menolong mereka. Seperti itu ya teman-teman. Jadi intinya, atau mungkin kalian banyak yang istilahnya membuka usaha dan itu berkembang dan bisa merekrut orang untuk bekerja, merekrut orang untuk bekerja di tempat kalian, di tempat usaha kalian, di perusahaan kalian. Banyak hal yang bisa kalian lakukan dan itu membuahkan cahaya yang luas untuk banyak orang. Walaupun memang ini ranahnya beda-beda ya, seperti itu teman-teman. Jadi intinya, apapun itu yang pernah kalian alami di masa yang lalu, ini sepertinya memang Tuhan takdirkan untukmu agar kalian menjadi orang yang cerdas, orang yang mandiri, orang yang tangguh, orang yang penuh kasih sayang, orang yang bisa memberikan peluang untuk banyak orang, bisa memberikan pencerahan untuk banyak orang. Karena kalian ditakdirkan menjadi orang yang bermanfaat buat banyak orang dengan berbagai ranah dan skill kalian teman-teman. Walaupun memang ini ada yang ranahnya luas banget, ada yang sedang-sedang aja, tapi walaupun ada juga yang biasa tapi bermanfaat buat dirimu, keluargamu, bahkan orang-orang di sekelilingmu. Itu luar biasa. Kalian ditakdirkan menjadi pencerah atau cahaya buat banyak orang. Dan mungkin kalian akan banyak yang tinggalnya enggak di desa kalian sendiri, tapi bisa juga di kota, di beda kota atau di kota besar atau bahkan di luar negeri, ada yang seperti itu ya teman-teman. Kalian bersinar, kalian bertumbuh di beda daerah, tapi kalian dicoba oleh Tuhan di desa kalian sendiri, di lingkungan kalian sendiri, di keluarga kalian sendiri. Dan orang-orang yang selama ini membenci kalian, menghina kalian, ingin menyingkirkan kalian, sepertinya akan menyesal dan malu dengan sendirinya. Kalian ini orang yang punya kualitas dan memang tidak bisa dianggap gampang, karena mungkin kalian ini salah satu yang memang Tuhan takdirkan untuk memberikan cahaya di dunia ini ya, seperti itu. Dan ini kalian tuh membawa keharmonisan, bukan cuma buat diri kalian sendiri, keluargamu, tapi buat semua orang yang berkesinambungan denganmu, yang diarahkan olehmu atau siapapun itu ya, seperti itu. Dan ini memang suatu saat orang akan berbalik kepadamu menjadi orang yang dihargai ya. Kalian itu menjadi orang yang dihargai tanpa kalian minta. Orang akan menghargai dengan sendirinya karena kalian diangkat derajatnya oleh Tuhan dengan berbagai kemampuan yang Tuhan berikan untukmu. Apapun skillmu, apapun kemampuanmu ya teman-teman, disyukuri dan dekat terus dengan Tuhan, karena takdir kalian itu tidak boleh jauh dari Tuhan, harus dekat terus ya. Kalau kalian selama ini masih diproses ya, jangan pernah jangan pernah menyerah. Yakin Tuhan sayang sama kalian, pasti ada tujuan baik yang Tuhan tentukan untukmu. Seperti itu ya teman-teman. Gak mungkin dong emas langsung jadi bersinar atau jadi berharga, semua itu diproses dulu. Begitu juga bedog ya, bedog itu tahu kan, bedog golok gitu ya. Golok itu kan asalnya dari besi. Kalau besinya cuma disimpan di bawah meja, gak mungkin jadi golok ya kan. Jadi sesuatu yang bermanfaat pasti ditempa dulu, ditempa jadinya golok. Golok itu kan bermanfaat, seperti itu ya. Dan yang membuat kalian ini akan bersinar terus adalah keimananmu kepada Tuhan. Pondasinya keimananmu kepada Tuhan menurut kepercayaan masing-masing ya, seperti itu. Ini enggak ada versi nomor 2 ini. Yang file 2 ini enggak ada versi. Yang nomor 1 ada versi. Ini memang udah fullnya seperti itu kayaknya. File 2, file 3 suka lupa. File 3 ya teman-teman, yang Tuhan takdirkan untukmu. Nah ini dia.
yang Tuhan takdirkan untukmu. Ada beberapa dari kalian yang sangat suka berbisnis, yang sangat suka berdagang, yang sangat suka usaha. Dari kecil ini bakatnya ya. Senang sekali, entah ada yang suka dagang emas, usaha apa bisnis di bidang properti atau apapun itu. Dari kecil ini udah punya bakat, sangat suka untuk di bidang usaha, bisnis ataupun yang berhubungan dengan usaha atau kerjasama. Nah, tetapi kalian ini banyak sekali merasakan kegagalan ketika kalian masih muda. Entah karena memang kalian ini salah bergaul ya, misalnya gini, kalian ini misalnya bekerja sama dengan teman-teman kalian, pada akhirnya bubar ya kan gitu. Terus kalian juga bekerja sama dengan teman-teman kalian, bubar lagi, ada bangkrut atau hal apapun itu ya, memang harus diproses karena kan nggak ujug-ujug pinter ya teman-teman. Nah, di sini kalian juga sepertinya mulai istilahnya misalnya uh, membuka usaha di bidang ini, tapi banyak naik turunnya gitu, entah entah karena ditipu klien atau hal apapun itu. Nah, seperti itu, sampai pada akhirnya kalian ini ketemu dengan orang-orang yang memang bisa membantu kalian untuk bangkit kembali dan bisa memberikan peluang untuk kalian maju. Dari situlah pelan tapi pasti kalian bisa membuka istilahnya celah ya, atau usaha sendiri, atau bahkan istilah kerja dulu ya, setelah itu baru buka usaha. Ada yang seperti itu. Nah, ketika kalian di usia 35 tahun, kalian ini mulai stabil secara pengalaman, stabil secara kedewasaan, pemikiran ya, dan juga secara ekonomi juga mulai stabil. Walaupun memang di sini saya melihat ada yang berhubungan dengan pihak bank ya, seperti itu. Tetapi pelan tapi pasti mungkin ada orang-orang yang percaya dengan kemampuanmu, misalnya investasi modal gitu ya, ada. Nah, kalian tuh pelan tapi pasti udah bisa mengelola usaha. Walaupun memang di sini justru kalian ini digerogoti, dihianati oleh orang-orang yang ada di dalam, misalnya karyawan atau orang-orang yang memang kalian percaya. Tetapi pada akhirnya kalian seperti bisa membuka itu, dan padanya kalian bisa melepaskan orang-orang yang toksik, diganti lagi, dan mulai dari situlah pola pikir atau cara kerja kalian ini secara manajemen itu berubah, lebih teliti, lebih hati-hati, dan pokoknya lebih tertata, sehingga terjadilah satu bukan terjadilah ya, jadi sehingga apa yang kalian upayakan ini atau usaha kalian itu melesat maju, bisa bertahan dalam kondisi apapun, bisa bersaing dengan rival-rival kalian ya, istilah usaha-usaha yang lain gitu ya, seperti itu. Kalian tuh bisa seperti dipertimbangkan lah intinya, dan dari situlah kalian ini bisa membuka usaha dan istilahnya lebih luas lagi, membuka lapangan pekerjaan, seperti itu ya. Intinya banyak dari kalian yang memilih PL3 ini tidak cocok untuk bekerja, banyak yang cocoknya untuk usaha. Tapi ada juga yang memang ranahnya besar, bisa membuka perusahaan gede nanti ke depannya ya, seperti itu. Tapi justru ini sayangnya yang akan membuat kalian hancur itu anak cucunya. Walaupun usahanya udah agak besar, yang akan membuat kalian hancur ini anak cucunya, yang mungkin kurang pengalaman dan terlalu tergesa-gesa dan mudah terprovokasi oleh orang-orang di sekelilingnya gitu ya. Dan di sini sepertinya banyak juga dari kalian walaupun tidak bisa membuka usaha besar, kalian ini sukses di bidang usaha. Jadi kalau kalian bekerja ini kurang cocok, kebanyakan masalahnya daripada bahagianya ya, seperti itu. Jadi mungkin banyak dari kalian ini yang memang ditakdirkan untuk usahanya di bidang apa aja yang memang kalian kuasai gitu. Tapi saya melihat ada takdir di sini. Kalaupun kalian memang bisa membuka usaha yang besar, justru yang akan membuat hancur itu anak cucu kalian, seperti itu ya, kalau bukan anaknya cucunya, seperti itu. Dan memang kalian ini ditakdirkan punya tanggung jawab yang besar ya,
Jadi memang sepanjang hidupnya itu banyak pusing. Karena orang kalau dikasih tanggung jawab besar pasti lebih pusing ya teman-teman. Kita semakin maju semakin sukses itu bukannya semakin rileks, justru pikiran kita itu semakin banyak tanggung jawab, otomatis kan harus dipikirkan. Nah seperti itu, jadi jangan lupa untuk rileks dan sesekali pergi ke alam, pergi untuk refreshing, entah ke luar negeri kalau karena kalian mampu secara ekonomi ya. Bagi yang mampu ya teman-teman, bagi yang nggak mampu ya misalnya ke puncak juga, ke Bandung juga udah bagus ya kan, seperti itu. Karena walaupun di sini memang ditakdirkan punya usaha juga kan, ada yang ranahnya besar, ada yang ranahnya memang biasa saja, tapi intinya memang kalian ini ditakdirkan punya usaha bukan bekerja, seperti itu teman-teman ya. Dan kalian tuh kalaupun mau bertani ditakdirkan untuk bertaninya perkebunan bunga atau sayuran, tapi yang lebih akan membuat kalian mapan itu perkebunan bunga. Jadi pasti harus tahu triknya ya teman-teman, harus tahu triknya, harus tahu caranya, jadi harus belajar dulu seperti itu. Dan mungkin beberapa dari kalian ini banyak yang ditakdirkan punya anak banyak, mungkin 4, 3, ada yang 5 ya seperti itu, tapi memang ekonominya berlebih. Dan yang saya sarankan itu pondasi agamanya diperbaiki lagi, karena ini yang akan membuat kalian ini bahagia secara lahir dan batin gitu. Dunia akhirat pastinya ya, seperti itu. Karena ketika kita stres secara pemikiran, kalau kita dekat dengan Tuhan itu akan terminimalisir karena hati kita damai. Kalau kita dekat dengan Tuhan, hati kita damai, hati kita tenang, seperti itu teman-teman ya. Dan kita dipermudah segala urusan, dan menjalani hidup itu nggak gumurungsung jadinya. Itu aja sih teman-teman yang bisa saya sampaikan dah, karena ini aja sih kalau yang saya lihat. Dan kalian juga disarankan untuk banyak membantu orang lain. Jadi kalian yang berlimpah-limpah rezekinya, jangan lupa berbagi kepada orang-orang yang tidak seberuntung kalian ya. Dalam arti mungkin kalian juga banyak membantu orang karena bisa membuka lapangan pekerjaan buat orang lain, untuk orang lain mencari nafkah kepada kalian, apa di tempat kalian, seperti itu ya, di tempat usaha kalian. Belibet, maaf ya. Dan mungkin itu aja sih teman-teman, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.